Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat KSW yang dirahmati Allah, bagaimana keadaannya pada hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalankan puasa pada akhir ini. Masya Allah, puasa kita tak terasa hampir 1 minggu lagi, bahwa kita akan mengejar malam Lailatul Qadar. Kita harus persiapkan, kita harus berjuang demi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oh ya, Sobat KSWI, perkenalkan sebelumnya, nama saya Elisa, berdomisili Kabupaten Semarang, tepatnya di Bergaslor. Oh iya, Sobat KSWI, pernah tidak kalian mencoba untuk menonton film seri karena penasaran, tapi akhirnya malah keterusan sampai begadang semalaman? Kalau pernah, berarti kalian sudah kena yang namanya binge watching. Wah, godaan binge watching ini harus segera disolusi agar Ramadan kita tidak sia-sia. Seperti apa ya kira-kira? Kita kupas tuntas solusi binge watching di bulan Ramadan agar tidak sia-sia pada kajian pekanan rutin di hari ini. Nah, bulan Ramadan ini kan bulan ampunan, bulan turunnya Al-Quran, bulan paling mulia di antara 12 bulan lainnya. Dalam merayakan turunnya Al-Quran, Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Sayangnya orang berpuasa banyak yang hanya dapatkan haus dan lapar. Mengapa? Karena puasanya tidak diisi taqarrub ilallah, bahkan diisi dengan binge watching. Kebiasaan ini seolah-olah wajar pada masa pandemi, tetapi kita harus segera detoksifikasi karena bisa membuat kita jadi adiksi. Apalagi Ramadan ini cuma datang setahun sekali. Sayang banget kalau kita lewatkan dengan kegiatan yang tidak berarti. Apa itu binge watching? Binge watching ini kecanduan menonton hingga lupa waktu. Dan kebiasaan ini menonton itu biasanya 2-6 episode acara TV atau film seri dalam sekali waktu. Bahkan rata-rata orang Amerika menonton 2,7 hingga 20 jam per minggu. Nah, kelebihan ini menunjukkan gejala ketergantungan atau adiksi seperti kehilangan kontrol diri, timbul rasa menyesal, banyak kewajiban yang ditinggalkan, bahkan efek pada kesehatan. Efek buruk pada kesehatan bisa menyebabkan gangguan tidur, kelelahan berlebihan, resiko penyumbatan darah, masalah jantung, dan penurunan kecerdasan. Duh, ngeri banget ya sob. Awalnya bikin senang, tapi akhirnya malah mengakibatkan banyak masalah. Mengapa bisa buat candu? Kan cuma nonton. Dari sinilah menonton acara yang disukai, otak akan menghasilkan dopamin, dan ia tuh membuat kita merasakan senang, gembira, dan bahagia. Pelepasan dopamin ini membantu kita untuk merasakan lebih baik, yang membuat efek high seperti orang kecanduan narkoba, menuntut lagi dan mencobanya lagi. Bahkan kita itu gagal fokus untuk menjalani aktivitas harian, rela untuk melakukan apapun hanya untuk sekedar menonton. Dari sinilah kita akan terpacu dan selalu bersemangat hingga akhirnya kita tidak mengenal waktu. Dari aplikasi berbayar seperti Netflix, memang sih didesain sedemikian rupa agar penonton ini menghabiskan banyak waktu. Tahu nggak, efek ini ternyata dimanfaatkan kapitalisme untuk meraup untung yang besar. Kita keluar uang banyak nih, tapi mereka malah untung. Kenapa? Karena sistem kapitalisme itu menguasai sektor food and fashion. Bahkan sistem ini telah menghasilkan keinginan untuk keluar dari kecanduan menonton dan terhalangi oleh alibi dalam kutipan yang penting gue happy. Kalau mau terbebas dari candu, bagaimana ya? Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita berniat pada diri sendiri. Kita asumsikan diri bahwa saya tidak akan menonton film dalam 1 hari meskipun itu hanya 1 jam sekali.
dan kemudian kita harus lepaskan perlahan, kita tidak boleh dengan secara tiba-tiba atau mendadak, karena itu akan mudah menjadi kekambuhan. Jadi kita tuh harus melepaskan perlahan dengan membatasi waktu menonton. Misalnya jika 3 jam sehari dapat dikurangi menjadi 2 jam dalam sehari, terus dilakukan bertahap menjadi 1 jam 30 menit, bahkan akhirnya bisa berhenti sama sekali. Kemudian ada yang mengingatkan, dan kita membutuhkan orang supaya kita tidak terlalu terlena dalam hal menonton ini. Nah, setelah hal itu dilakukan, kemudian yang keempat adalah kita membuat jadwal untuk mengisi waktu luang. Dan waktu ini jangan dilakukan untuk menonton ya, karena tidak ada sebaik-baik aktivitas yang dilakukan saat Ramadan selain melakukan ibadah. Oleh karena itu, kita harus membuat waktu ibadah dalam Ramadan ini. Dalam solusi Islam menangani binge watching ini, memang menonton ini sebagai hiburan dan hukumnya adalah mubah atau boleh. Jadi, tidak berarti hidup itu untuk menonton. Dan waktu itu sangat berharga. Berkali-kali Allah bersumpah terkait waktu, hidup cuma 1 kali. Gagal dalam menjalani hidup sama dengan gagal selamanya. Wah, kita mungkin tidak bisa untuk mengatur waktu, namun kita bisa mengalokasikan waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi waktu Ramadan, ketika balasan segala amal ibadah akan dilipat gandakan. Sungguh merugi jika kita tidak pakai untuk kegiatan bermanfaat berbagai berkal akhirat nanti. Dan ingat janji kita pada diri sendiri. Ketika tahun lalu target ibadah tidak terpenuhi, tahun lalu mungkin sedih karena tilawah Al-Quran tidak sampai khatam, sholat sunnah masih jarang-jarang, atau belum maksimal dalam berdakwah. Dan penyesalan ini hingga ingin membuat hati ini menjadi lebih baik lagi. Inilah saatnya kita menebus penyesalan Ramadan tahun lalu dengan meninggalkan binge watching dan mengisinya dengan ibadah yang lebih penting. Kemudian kita tuh membangun kesadaran. Bagaimana membangun kesadaran dalam diri? Kita simulasikan nih, betapa meruginya kita jika masih kecanduan binge watching atau maraton film. Misal nih, 1 episode film series kisarannya 45 menit. Waktu itu kalau dimanfaatkan untuk ibadah bisa loh untuk sholat sunnah 12 rakaat. Bukan hanya itu, 45 menit kalau untuk istighfar bisa 1000 kali. Dan waktu 45 menit kalau dipakai untuk tadarus bisa khatam 1 juz atau baca surah Yasin bisa 3 kali. Wah, bayangkan kalau kita binge watching 12 episode dalam sehari. Berarti kesempatan ibadah tadi sudah hilang 12 kali dalam 1 waktu. Sungguh merugi diri ini ya sob. Selain itu, kita harus mengganti sistem kehidupan ini dengan sistem kehidupan Islam. Perlu penjagaan kuat dari sistem kehidupan. Oleh karenanya, Islam ini hadir loh sebagai solusi dengan pengaturan kehidupan yang komprehensif. Sudah saatnya kita remaja berbangga dengan sistem Islam, dengan aktif belajar bersama agama dan berdakwah. Maka kita akan menjadikan semua kehidupan ini menjadi yang amat teratur. Begitu. Demikian kajian bekanan rutin yang dapat saya sampaikan dengan judul binge watching di bulan Ramadan. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan, diistiqomahkan kita dalam mempelajari Islam, dan diistiqomahkan kita dalam menuntut ilmu ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekiranya dari saya, kurang-kurangnya itu berasal dari saya, dan kelebihan dan kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri, sobat KSWI semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.